Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil sarapan pagi dengan keluarga, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang remeh lancar, padat merayap dan macet. Dan apalagi pemirsa saat ini Cirebon dan sekitarnya dari dini hari hingga pagi hari ini diguyur hujan pemirsa, jadi Anda harus tetap waspada saat Anda dan juga harus konsentrasi penuh ya saat Anda mengendarai kendaraan Anda. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini di awal pekan pemirsa. Berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, kemudian juga Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Informasi dari dunia kriminal atau insiden 24 jam juga disajikan secara lengkap pemirsa. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com ya. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update pemirsa hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan budaya atau seni budaya. Ini pemirsa dari Cirebon. Dalam hal ini di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan tentang wayang. Dan di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan ada dalang wayang cilik nih pemirsa dari Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Seperti pemirsa ketahui bahwa Gegesik ini pemirsa tak akan sepi dalam tanda petik menghasilkan seniman-seniman yang dikenal pemirsa, karena bukan hanya dalang wayang ya, dalang wayang, namun juga Gegesik melahirkan juga banyak sekali maestro-maestro, baik ini pemirsa ini pemirsa tari topeng, kemudian wayang dan seterusnya. Maka dari itu tidak heran ketika Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya dalam hal ini Sandiaga Uno ini mencanangkan bahwa Gegesik ini masuk sebagai desa wisata budaya, dan di Cirebon sendiri dikenal sebagai kampung seni pemirsa. Siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini, dan nanti akan saya tanyakan tentang dalang wayang cilik ini pemirsa. Nanti akan saya kenalkan ke pemirsa dan saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Ini dari Radar Cirebon edisi hari ini. Partai Gerindra, ini pernyataannya pemirsa dari Kota Cirebon ya, sudah cukup lusa paripurna usul pergantian Afiati. Ada pernyataan dari Fitrah Malik, kami amankan kebijakan partai. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian siap-siap 2-3 minggu lagi COVID-19 naik pemirsa. Ada pernyataan dari Ibu Nadia, waspada, jangan panik. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian protokol kesehatan mulai kendur. COVID-19 Cirebon naik, itu pemirsa. Kemudian Menteri Agama meminta lansia ibadah di rumah saja. Itu ya. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, telanjur Pelindo. Ya, kemudian ini pemirsa mengumandangkan persaudaraan di dunia dari Cirebon. Tradisional ruatan. Nah, untuk keselamatan agar dijauhkan dari bala atau tolak bala. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis dari Kota Cirebon ya. Nah, ini pemirsa dari Kota Cirebon, 2 tahun ambruk, warga Sumurwuni pasrah. Kemudian biaya umroh mahal.
nyaris sama dengan haji. Baru ada 15 rekomendasi untuk paspor. Ya, itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Ini tentang jalan rusak yang sering disampaikan oleh pemirsa di program acara Priwenje di RCTV pemirsa. Becek dan bergelombang. Ruas jalan Cangkring, Tegal Sari rusak berat. Itu pemirsa ya. Kemudian ini ya, desak Dinas Tenaga Kerja turun tangan. Nah, itu dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Gerindra usung kader sendiri, panaskan mesin partai, bangun koalisi strategis jelang Pilkada Kabupaten Cirebon di tahun 2024. Berharap lebih kompak dan solid. Ya. Kemudian PAC, sayap partai, siap kawal paripurna. Nah, ini juga yang akan saya tanyakan ke orang tua dari Bimo Nugroho di pagi hari ini pemirsa, tentang dukungan pemerintah minim, generasi penerus makin langka. Ini pemirsa, ancaman seni tradisional di tengah gempuran hiburan modern. Nah, ini pemirsa, ini yang memberikan pernyataan adalah seniman Cirebon sekaligus pendiri Sanggar Seni Kencana Ungu ya, Elang Panji Jaya. Itu pemirsa, nanti silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan saya kenalkan dulu, ini pemirsa, di sebelah saya ini ada dalang wayang cilik yang tadi saya sebutkan pemirsa, ada Bimo Nugroho. Selamat pagi Bimo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bimo? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bimo sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan ini pemirsa, di sebelah Bimo ini ada orang tua dari Bimo Nugroho dan juga sekaligus sebagai dalang juga nih pemirsa. Tentu ada di rumah juga sudah tidak asing lagi ya dengan sosok Kang Suryono. Selamat pagi Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Kang Suryono juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, nanti silakan Anda bisa bergabung, pemirsa bisa ngebel langsung Anda ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa di 0231 482138. Saya langsung ke Bimo nih ya. Bimo, sekarang Bimo kelas berapa sekolahnya itu? Kelas 5 Kelas 5 SD. SD-nya di mana Bimo? SDN 1 Gegesik Kulon. SDN 1 Gegesik Kulon. Sekarang umur Bimo berapa sekarang? 11 tahun. 11 tahun sudah mampu memainkan wayang gitu ya. Kenapa tertarik menjadi dalang, memainkan wayang? Kenapa gitu Bimo? Seninya menarik. Seninya menarik gitu ya. Emang cita-cita Bimo jadi apa sih? Menjadi dalang. Menjadi dalang. Menjadi dalang ingin seperti Bapak. Oh, ingin seperti Bapak gitu ya. Nah, awal Bimo ya megang-megang itu ya, wayang gitu. Itu awalnya gimana Bimo? Awalnya sih main. Oh, main. Main sama teman-teman atau ngikutin atau melihat ayah gitu? Melihat Bapak? Melihat Bapak. Ngelihat Bapak. Bimo waktu itu mempelajari wayang itu umur berapa? Sebelum sekolah udah mempelajari wayang. Sebelum sekolah gitu ya, sudah ini ya ngikutin Bapak gitu ya. Kalau Bapak main, biasa Bapak main wayang di rumah atau di mana? Kadang-kadang sih ditanggap. Oh, ditanggap. Jadi Bimonya ikut. Ikut. Oh, awalnya gitu ya. Terus sekarang Bimo ini ditanggap kemana saja sudah? Pernah? Pernah. Kemana Bimo? Ya ikut sama Bapak. Ikut sama Bapak. Jadi Bapak kemana? Bapak ke Tegal ke apa? Bimonya ikut? Ikut gitu ya. Dan sudah menguasai wayang apa ini? Udah menguasai wayang kulit. Oh, wayang kulit ya. Dan ini pemirsa yang tadi saya sebutkan ya. Ini dari Kampung Seni Gegesik ya. Anak dalang, bapaknya dalang maksud saya ya. Ternyata anaknya juga ngikutin ya. Nah, kembali ke Bimo. Bimo,
kan SD. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Nah, kelas 5 itu guru-gurunya gimana? Tahu nggak bahwa Bimo itu dalang? Iya. Tahu. Tahu. Apa kata guru-guru? Dukung nggak ke Bimo? Dukung. Dukung. Iya. Terus kalau di Gegesik ada pertunjukan, Bimo juga bagaimana? Senang. Oh, senang Lihat. gitu ya. Bimo ya tertarik ke wayang karena bapak gitu kan. Bapak ngajarin nggak? Enggak, senang Enggak. sendiri. Oh, senang sendiri. Jadi langsung Bimo itu ngelihat bapak, akhirnya main aja sendiri gitu ya. Iya. Atau bapak pernah bilang, Bimo kamu harus seperti bapak? Enggak. Pernah. Oh, pernah. Maksudnya dalang harus seperti dalang kayak bapak gitu. Pernah nggak ngomong gitu? Ya kalau ntar udah besar. Oh, ntar kalau sudah besar. Tapi dari kecil sih Bimo oleh bapak nggak pernah dipaksa harus apa? Enggak ya. Enggak pernah. Bapak itu ngalir aja gitu ya. Iya, oke, tahan dulu ya. Bimo nanti mainkan wayang. Oke ya, tahan dulu. Nanti ke Kang Suryono nih. Kang Suryono, tadi yang disampaikan oleh Bimo ya, itu luar biasa sekali ya. Ini anak dari Kang Suryono tanpa dipaksa memainkan wayang sendiri nih Kang Suryono ya. Kang Suryono memang tidak pernah menekankan ke anak-anak bahwa semua itu harus jadi dalang atau harus seperti saya. Tapi tahan dulu ya, Kang Suryono dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silahkan Anda bisa bergabung, pemirsa bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda berkaitan dengan dalang cilik dari Gegesik pemirsa. Itu topik yang sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan di edisi pagi hari ini. Silakan, saya menunggu Anda baik SMS maupun ke nomor WhatsApp. Saya kembali ke Kang Suryono. Ini dalang juga pemirsa dan juga orang tua dari Bimo ya, Bimo Nugroho. Kang Suryono, tadi terputus jeda iklan. Pernyataan tadi dari Bimo bahwa Kang Suryono ini tidak pernah memaksakan Bimo misalnya untuk jadi dalang gitu. Kenapa gitu, Kang Suryono? Itu sebenarnya sudah jadi adat dari keluarga turun-temurun kami. Jadi dari dulu pesan orang tua, jadi dalang itu jangan disuruh. Oh. Biar tumbuh sendiri. Oh, tumbuh sendiri gitu ya. Karena kalau disuruh berat nantinya. Karena paksaan Dipaksa, ya, ya. bukan dari hati. Bukan tumbuh sendiri Bukan dari tumbuh hati. sendiri gitu ya. Nah, ini awalnya Bimo itu tertarik tadi, Bimo itu bercerita itu hanya melihat Kang Suryono gitu. Iya. Terus gimana gitu Kang waktu itu Kang? Waktu itu saya sering mentas, sering manggung. Diajak? Nggak diajak. Enggak diajak. Nangis pengen ikut. Nangis pengen ikut gitu ya? Iya. Terus di panggung kan ya langsung kontak dengan saya main wayang, nonton. Semalam suntuk nontonnya. Oh, itu duduk di sebelah Kang Suryono waktu Sebelah saya. Oh, gitu ya. Akhirnya tadi Bimo cerita itu akhirnya main sendiri gitu kan? Akhirnya dia masuk sendiri. Masuk sendiri. Iya. Enggak diajari gitu kan? Misalnya Bimo, nanti begini nih lihat Bapak, gini mainkan wayang. Iya. Diajari begitu nggak Kang? Awalnya? Awalnya enggak. Enggak? Enggak. Setelah tahu ada kemauan, ada kecintaan, baru saya ngasih dasar-dasarnya saja. Oh, masih dasar. Gitu. Nah, ini yang pemirsa disebut dengan genealogi ya, gen, turunan. Ternyata ini lebih mendarah daging dan lebih kuat ya untuk mempelajari segala sesuatu. Ya, bukan berarti di luar turunan tidak bisa gitu Kang ya. Iya. Iya, banyak di luar turunan keluarga besarnya dalang misalnya juga banyak juga yang jadi Banyak, dalang ya. banyak, Iya, iya, tapi banyak. Bimo sudah membuktikan gitu. Ini anak keberapa gitu Kang? Bimo ini? Anak keempat saya. Anak keempat gitu Iya. ya. Dan keempatnya ini dikasih wejangan oleh Kang Suryono untuk jadi dalang? Enggak? Enggak. Oh, gitu. Saya beri kebebasan kepada anak saya, silakan besar cita-citanya mau jadi apa. Tidak saya paksa untuk jadi seperti saya. Oh, gitu ya. Karena ya bagi pesan orang tua saya jadi dalang itu tidak mudah.
Begitu aja. Oh begitu ya. Dan ini pemirsa kalau saya sampaikan bahwa Kang Suryono ini ada trah atau genealogi juga tentang dalang wayang di Gegesik ya pemirsa ya. Kang Suryono tadi juga ini kalau Kang Suryono manggung kemana ini selalu ikut gitu? Selalu ikut. Selalu ikut gitu ya? Iya, selalu ikut. Kalau sampai pagi, dini hari jam 3 apa juga selalu ikut juga? Selalu ikut. Malah sekarang saya kalau nggak ada Bimo, ada kerepotan. Loh, kenapa gitu kan? Karena Bimo sepertinya sudah tahu gaya saya wayang sehingga kalau saya butuh wayang, Bimo yang ngerti. Yang ngambilin wayang sudah kata orang Cirebon sih peladen. Oh iya ada di Peladen lah. Ya di peladen. Yang menyiapkan wayang tuh Bimo. Jadi kadang-kadang yang lain belum tahu, Bimo sudah ngerti duluan. Sudah nyiapin duluan. Luar biasa. Betul begitu Bimo. Jadi tahu gitu ya. Bapak nggak ngomong tapi Bimo udah tahu arahnya kemana. Iya. Oh gitu ya. Iya. Dan ini mungkin karena itu Kang ya kontak itu ya. Iya. Kontak batin jadi langsung apa yang diinginkan Kang Suryono, Bimo langsung paham gitu ya. Oke, dan saya kembali ke Bimo Kang ya. Tahan dulu Kang Suryono. Bimo, siapa yang berpengaruh dalam Bimo jadi dalang ini siapa yang berpengaruh? Bapak, Ibu atau berpengaruh semua? Enggak sih. Enggak sih. Bapak, Ibu pengaruh juga ke Bimo? Sedikit lah. Sedikit. Tapi yang berpengaruh siapa gitu ke Bimo ini? Bapak? Bukan. Oh bukan gitu. Jadi siapa yang berpengaruh? Maksudnya Bimo ini ingin jadi dalang itu dipengaruhi oleh siapa? Apakah ngikutin bapak atau ibu? Ibu mendukung nggak ibu? Mendukung. Oh mendukung. Ibu pasti mendukung. Apalagi bapak ya? Iya. Oke. Bimo coba deh. Pemirsa di rumah kan ingin tahu. Apa betul sih bahwa Bimo itu dalang cilik ya? Dalang wayang cilik maksud saya pemirsa. Coba mainkan wayang. Bimo coba. Suhunan Kalijaga nyosaken ingkang ringkit restu Sunan Bonang Sunan Gunung Jati yoning rikata sanggadat kacak dinon Andrikata sanggadat kacakinon Sang Bima Putra Kala percoda awakmu aja sembarangan dan awakmu ora kalem ningkir sing sirane tak tumandangi maring aku. Oke, itu ya. Itu sering dimainkan oleh Bapak? Iya. Oke, itu yang sering dimainkan oleh Bapak. Kang Suryono, itu yang tadi dimainkan oleh Bimo itu apa gitu, Kang? Itu cuplikan dari lakon Jabang Tutuka, lahirnya Raden Gatot Kaca. Oh, gitu ya. Dan itu tadi yang Bimo main, itu biasa yang dimainkan oleh Kang Suryono juga? Iya. Jadi yang saya terapkan konsep untuk Bimo sekarang, pagelaran padatnya. Jadi kalau untuk pagelaran seperti saya, semalam suntuk ya nantilah. Terus Bertahap berarti kan? bertahap. Biar nanti ini konsepnya ke anak-anak dulu. Pagelaran yang padat dengan durasi waktu yang tidak terlalu panjang. Oke, itu ya. Setengah jam, 45 menit selesai. Gitu. Itu seusia Bimo ya. Iya. Kang, dari keempat anak itu yang nampaknya sudah kelihatan mengikuti jejak dari Kang Suryono adalah Bimo. Atau mungkin adiknya, kakak-kakaknya juga ada darah seni juga gitu Kang? Sebenarnya sih dari kelima anak saya, anak saya 5. Oh iya, 5 ya. Ini anak yang keempat. Yang keempat yang sudah, kata orang Cirebon sih sudah eling. Semuanya darah seninya kuat. Gitu ya. Darah seninya kuat. Semua ke wayang, ke dalang, Ya, dalang wayang. bisa semua. Gitu ya. Yang pertama perempuan. Dia sudah
tergugah ingin belajar nyinden juga. Oh, belajar nyinden. Iya. Nah, ini juga langka nih ya, nyinden. Terus yang kedua gitu kan? Yang kedua, dia sudah bisa wayang. Cuman sekolahnya sudah SMA. Jadi mungkin lebih ke pendidikan dulu. Iya, tapi tetap kalau di rumah apa tetap mainkannya wayang nggak? Tetap kalau manggung ya ikut semua. Oh, ikut Membantu semua. saya, iya. Oh, gitu. Kelima anak ini? Keempat. Keempat. Iya. Kalau yang bungsu mungkin belum ya? Belum. Belum. Ya, itu berarti semua gitu ya, semua darah seni Iya, semua ya. dan semuanya itu tidak saya minta, tidak saya dorong, apalagi saya paksa, tidak. Mereka tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri ya, ini yang susah loh Kang. Kesadaran dari diri sendiri itu kan. Iya. Terpanggil akhirnya kan begitu ya. Dan silakan Anda pemirsa di segmen ini saya sudah membuka Anda. Pemirsa bisa bergabung, mangga di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa bisa di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat, kemudian juga pertanyaan Anda ini via WhatsApp atau SMS ya ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Dalang cilik dari Gegesik, itu topik yang sedang kita obrolkan, yang sedang kita bincangkan di edisi pagi hari ini. Silakan Anda pemirsa, dan kembali saya ke Bimo ya. Bimo, kalau latihan dari Bapak ya, itu Bapak melatih Bimo nggak? Melatih sih. Melatih gitu ya. Cuma Bapak nggak itu ya, melatih hanya dikasih tahu ini kunci-kuncinya saja, Iya. atau bagaimana? Ya kayak gitu. Oh iya. Terus kalau ini melihat Bapak sedang memainkan wayang gitu. Yang menarik dari Bapak, yang digemari oleh Bimo itu apa gitu? Saat memainkan apa gitu? Kan pasti Bimo juga ada main wayang yang paling digemari, yang paling disukai oleh Bimo, ada kan? Ada. Ada. Apa itu? Tapi tahan dulu ya. Bimo dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih bersama dalang wayang cilik pemirsa. Ada Bimo Nugroho dan juga ada orang tua dari Bimo Nugroho yaitu Kang Suryono. Juga ini pemirsa merupakan dalang wayang dari Gegesik ya, Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saya kembali ke Bimo nih. Bimo, bisa Bimo main gamelan? Bisa. Bisa. Siapa yang ngajari juga? Bapak juga. Oh, Bapak juga gitu ya. Kalau coba mainkan wayang lagi, coba Bimo. Yang berbeda dari yang tadi sudah dimainkan oleh Bimo. Coba Bimo. Sunan Kalijaga nyosaken ingkang ringkit, restu Sunan Bonang Sunan Gunung Jati, ing wenang pancang ing wus wonten purbaning cinarios kecapaliripun putra Pelawangan Raden Gatot Raning rikata sang Gatot Kaca kinon rikata sang Gatot Kaca kinon sang Bima Putra kala percoda yen awak morak lemding kiri sing surale awak paltak binasakan maring aku aja main yen awak morak lemding kiri sing surale. Itu ya. Oke, dan tepuk tangan ya untuk Bimo ya. Kang, tadi yang dimainkan oleh Bimo itu berbeda nggak dengan sebelumnya tuh Kang? Itu sama. Oh, sama. Karena media wayangnya cuman kebenaran yang ini di bawah yang di ini ya. Kang, katanya ini Kang, saya dapat rujukan ya, referensi yang pernah saya baca antara wayang Cirebon dengan wayang-wayang yang lain
Jawa Tengah, Jawa Timur itu berbeda gitu. Apa betul gitu Kang? Berbeda, sangat Kenapa berbeda. gitu, Kang Suryono? Nah, kalau wayang Cirebon, kiblatnya lebih banyak ke membedah filosofi wayang. Filosofi wayang dimaknai dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh, gitu ya. Gitu. Kalau wayang dari daerah Wetan, banyak action, banyak memantapkan materi lakon. Kalau di Cirebon yang dimantapkan, yang ditekankan itu filosofinya. Filosofi kehidupan Iya, gitu. kehidupan. Misalnya bagaimana Kang? Itu dikaitkan dengan cerita-cerita di pewayangan gitu Kang? Iya. Misalnya? Ya, seperti Pendawa Lima. Pendawa Lima, oke. Kalau di Cirebon, Pendawa Lima dimaknai dengan rukun Islam. Rukun Islam gitu ya. Karena ada 5. Dan ada syahadatnya semua. Itu ciri-ciri Cirebon. Makanya ungkapan dari almarhum Dalang Ki Mantep Surakarta itu menamakan wayang Cirebon itu wayang dakwah. Oh, wayang. Karena lebih banyak membedah filosofi seperti dakwah tersebut. Tapi medianya wayang. Gitu ya. Itu ciri yang paling menyolok dari antara gagrak Cirebon dengan gagrak yang lain. Oke. Iya. Dan Kang Suryono ini mengajak Bimo ini kemana saja gitu kan? Setiap saya mentas atau manggung ya, dia selalu ikutan. Kalau kemana paling jauh kemana gitu? Kalau paling jauh ke timur, Tegal. Oh, ke Tegal gitu ya. Banyak yang suka juga di sana Kang. Tentang wayang-wayang Cirebon itu di daerah Tegal, Brebes, daerah situ gitu kan? Banyak. Oh, banyak. Banyak. Banyak yang suka, sampai Bantennya juga banyak. Oh, pernah juga ke Banten gitu, Kang Suryono Iya. gitu ya. Oh, tentang yang tadi disebutkan oleh Kang Suryono itu tentang dakwah itu, wayang Iya. dakwah itu ya. Itu banyak disukai juga gitu Kang. Banyak yang menyukai, tapi rata-rata usianya menengah ke atas. Nah, ini nih pemirsa, rata-rata menengah ke atas gitu ya. Atas. Nah, menurut Kang Suryono, untuk anak-anak muda saat ini ya, agar jangan sampai nanti terputus regenerasi nih ya, Iya. terutama dalang kegemaran ke wayang. Itu bagaimana menurut sekarang? Prihatin atau bagaimana? Terutama ke anak-anak milenial nih. Iya. Yang tadi disebutkan itu oleh Mama Elang Panji ya? Iya. Iya, itu katanya generasi penerus juga makin langka gitu. Iya. Menurut Kang Suryono? Dengan keadaan zaman sekarang, budaya-budaya dari luar yang semakin Masuk ramai gitu masuk. ya, ke kita, oke. Ya kalau dibilang prihatin, sangat prihatin sekali. Oleh karena itu saya mencoba, ya saya bilang aji mumpung juga bisa. Mumpung anak saya nggak diminta, nggak saya suruh, tapi dia senang sendiri, Senang sendiri. mencintai sendiri. Maksudnya untuk memancing generasi muda mencintai budaya kita sendiri dengan media wayang cilik, wayang dalang cilik ini. Nanti kalau dalangnya cilik kan, penontonnya cilik kan pas. Iya, pas gitu Nah, ya. Yang nonton juga wong cilik. Wong cilik Iya. dengan durasi yang tidak terlalu panjang, Panjang, tidak hanya semalam kadang 30 menit, 45 menit gitu ya. Jadi ingin saya membuat terobosan supaya mensosialisasikan ke anak kecil, ke remaja, supaya mereka kenal dengan seni budayanya. Jangan-jangan mereka banyak juga yang tidak kenal itu kesenian apa gitu. Itu yang Ada mungkin ya Kang. yang saya khawatirkan. Iya kan? Nanti itu padahal kita punya, Gegesik Iya. punya, Cirebon punya gitu ya kan. Ujuk-ujuk nanti belajarnya di luar. Iya. Padahal itu dari kita kan menyedihkan ya Kang. Sangat, Ironi iya, gitu. sangat ironis sekali. Gitu ya. Jadi saya mencoba ini akan saya jalankan dengan tema wakelik. Wakeling. Iya, Apa itu wakeling? wayang keliling. Oh, wayang keling. Iya. Oh, nantinya maksudnya Kang Suryono itu pengen keliling. Keliling dengan dalangnya Bimo dengan kakaknya Teguh, dengan durasi pagelaran yang singkat. Jadi itu tiada lain adalah tujuannya untuk
anak bocah-bocah cilik nonton nantinya. supaya anak-anak kecil, remaja itu tahu wayang itu seperti apa, kenal wayang itu seperti Yang apa. tadi disebutkan oleh Mama Elang Panji, generasi penerusnya makin langka Iya. ya gitu ya. Iya. Iya. Makanya kalau di desa-desa kan kita tidak heran ketika yang menyukai wayang itu yang tadi disebutkan Kang Iya. Suryono Menengah ke atas gitu Usianya. ya. Usianya itu. Maaf ya, umur-umuran SMA ada yang tahu gitu ya. Ada yang tahu. Ada, tapi kan hanya berapa Iya. persennya ya Kang ya? Heeh. Maksudnya begitu. Maksudnya Mm-mm. harapan saya itu remaja-remaja ada yang sudah kenal tapi lebih banyak yang mengenal lagi. Mengenal. Kalau tari topeng mungkin sudah pada tahu Sudah semua, pada tahu generasinya semua. banyak Iya, kan ya. banyak. Mm-mm. Ya ini yang dimaksud oleh Kang Suryono itu dalang wayang, kira-kira ada generasi Ada maksudnya generasi begitu. dan Heeh. juga generasi pecintanya juga ada regenerasinya juga. Kalau dalangnya ada, pecinta wayangnya nggak ada, ini dalang wayang untuk apa nantinya? Kalau tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mencintai. Jadi kalau kita bikin produk, Iya. tidak tersalurkan, produk ini untuk apa? Untuk Mbak? apa gitu Mubazir, Kang ya? kan? Ya saya khawatir nih Kang, jangan-jangan anak-anak muda kita belajar kesenian, belajar seni budaya ini ke negeri seberang, maksudnya ke Iya, negara lain. Padahal jangan itu dari sampai, kita, iya. itu jangan sampai ya Kang, maksudnya Jangan begitu. sampai begitu. Maksudnya itu yang disampaikan oleh Kang Suryono, pesan moralnya itu gitu ya. Nah kalau Bimo, tahan dulu ya Kang ya, saya ke Bimo lagi. Bimo ini cita-cita ingin seperti ayah, ingin seperti bapak gitu ya. Nah ini akan terus berlatih gitu Bimo ini atau bagaimana? Terus Ya berlatih karena sudah mencintai wayang gitu. iya. Iya. Ada nggak belajar kesulitan belajari wayang itu? Ada. Ada sih. Ada gitu ya. Kesulitan tentang belajar. Nah kalau kesulitan nanyanya ke bapak atau ke ibu? Bapak Ke bapak. Ibu pernah pesan apa aja bahwa Bimo nanti kamu ini jadilah dalang ini. Ibu pernah pesan apa ke Bimo? Jadi Ibu dukung dukung. Terus ibu pesan apa lagi? jadi dalang yang sukses. Jadi dalang yang sukses. Ibu pesan begitu gitu ya. Iya. Terus teman-teman Bimo di sekolah pada pernah nggak ngomong gini, Bimo kemarin main wayang di mana gitu? Pernah nggak nanya gitu? Pernah. Pernah. Berarti itu perhatian ke Bimo gitu ya. Terus gurunya pernah juga nanya begitu? Pernah. Pernah gitu ya. Pernah nggak main diundang di sekolah atau di sekolah mana? Terusan Bimonya main wayang? Pernah? Belum. Oh belum gitu ya. Tapi kalau di sekolah Bimo sendiri di SDN berapa? SN1 Gegesik Kulon. Gegesik Kulon. Nah pernah juga main juga di situ gitu di sekolah Bimo gitu. Atau Bimo pernah main di alun-alun Gegesik? Di alun-alun sering Oh sering gitu. Sama siapa di alun-alun Gegesik? sama bapak. Sama bapak. Kalau di sanggar pernah nggak di Gegesik? Pernah. Oh pernah juga. Oke ya. Tahan dulu Bimo dan Kang Suryono dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda untuk bergabung. Silahkan pemirsa bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda ini melalui WhatsApp atau SMS ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita obrolkan, sedang kita perbincangkan di pagi hari ini, dalang cilik dari Gegesik pemirsa. Saya baca ada 4 WhatsApp yang masuk nih, Kang Suryono, kemudian juga Bimo. Saya baca dua WhatsApp. Ini assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari pemirsa di Desa Cangkring ya, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon ya. Ini apresiasi dan salut untuk dalang wayang cilik dari Gegesik, yaitu Bimo Nugroho. Teruslah untuk berkarir, teruslah untuk belajar agar kelak dalang wayang cilik ini bisa melanjutkan generasi dari dalang-dalang
wayang yang lain yang ada di Cirebon, termasuk dari Gegesik dan juga dari bapaknya Pak Suryono ya. Teruslah untuk belajar ya. Salam ini dari Ibu Sunari di Cangkring, Kecamatan Pleret ya. Itu ya. Apresiasi juga ke Bimo ya. Ini satu lagi WhatsApp yang masuk ini dari pemirsa di Ciledug ya, Kabupaten Cirebon ya, tepatnya di Desa Jati Seeng Kang, di Ciledug. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Juga ini menghargai atau mengapresiasi, memberikan penghargaan untuk Bimo ya. Semoga Bimo ini bisa untuk membawa nama harum Cirebon tentang pedalangan katanya. Pertanyaan saya, bagaimana perhatian dari pemerintah terutama ke dalang-dalang atau seniman-seniman yang ada di Cirebon. Ini yang akan saya tanyakan ke Kang Suryono ini sebetulnya ya. Ya, dan satu lagi aja Kang ya, saya baca lagi. Ini WhatsApp juga yang masuk. Ini dari pemirsa di Palimanan ya, menanyakan ke Pak Suryono sebagai dalang juga. Kebetulan ini orang tua dari Bimo juga. Ini apa betul bahwa ada perbedaan di Cirebon, maksudnya antara Palimanan, Gegesik, Selangit, mungkin juga Losari tentang wayang? Beda nggak ini maksudnya nih Kang? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Iya. Ya silakan langsung dijawab saja gitu, Iya. Kang Suryono. Mangga Kang. Kalau di Cirebon antara Palimanan, Gegesik, dulu ini yang mengatakan perbedaan itu dulu. Kalau sekarang sih ada sedikit kesamaan. Sama-sama di Cirebon, tapi media alat gamelannya beda. Laras di Gegesik, di kami, di saya di sana itu laras selendro atau perawa. Nah kalau Palimanan nah ini ada julukan gaya loran, gaya kidulan. Oh Palimanan nih. Iya Palimanan ini gaya kidulan. Kombinasi iya. ya. Kombinasi. Memakai media gamelannya itu laras pelog. Itu dulu zaman orang tua saya, zaman Papa Parsinta. Nah dalam kidulannya itu zamannya Ki Wari, Ki Akir, Ki Kastina. Nah tapi kalau sekarang ada kombinasi. Kami di Loran juga ada gamelan laras pelognya. Untuk versi pelognya juga ada gamelan laras selendronya. Jadi sekarang sih ada kesamaan. Kesamaan. Kalau Losari gitu? Losari lebih condong ke selendro. Selendro. Oh Losari ini. Iya. Mirip-mirip dengan Gegesik? Mirip-mirip Dengan Gegesik. Apa karena ini di daerah perbatasan Kang? Mungkin pesisiran. Oh pesisiran. Karena karakter dari selendro itu sumringah, ceria. Ceria gitu Iya. ya. Gaya-gaya pesisiran. Kalau selendro itu gayanya gaya lebih condong ke pegunungan. Ke pegunungan. Iya, yang mengalun gitu. Harpelog. Iya. Misalnya apa gitu Kang? Gaya pegunungan itu coba Kang. Ya kalau dari karakter lagunya seperti di pesisiran kayak itu selendro kan sumringah. Banyak lagu-lagu yang berirama cepat. Nah, tapi kalau pelog iramanya melandai. Oh, melandai. Iya, begitu. Gitu ya. Oke. Bisa dicontohkan gitu Kang? Misalnya? Melalui suluk aja. Iya, coba suluk aja suluk. Coba, Ini coba. kalau suluk perawa. Iya, perawa. Coba Kang, coba. Semar-semar winangun. Nah, itu suluk selendro perawa. Nah, satunya? Kalau pelog. Semar-semar winangun. Nah, itu suluk pelog. Walaupun yang dibacakan itu semar, tapi gaya alunan tembangnya beda. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Dan tadi itu Kang, dari pemirsa juga kebetulan mirip dengan pertanyaan saya ya. Iya. Ini perhatian dari pemerintah. Ini bagaimana ke dalang-dalang ini gitu Kang? Perhatian dari pemerintah memang ada. Ada. Cuman ya mohon dimaksimalkan lagi karena masih harapan saya seperti daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah, pemerintah terhadap
seni dan budaya itu mendukungnya Mendukung, luar gitu ya. biasa. Kita sebagai seniman Cirebon, karena di Cirebon kan ada keraton, ada kesultanan. Menurut saya, yang namanya keraton kesultanan adalah sentral budaya. Sentral budaya. Jadi jangan sampai di Cirebon ini yang ada sentral budayanya, malah seni budayanya mundur. Mundur gitu ya. Karena kiblatnya ke Cirebon semuanya. Oh, gitu ya. Sentralnya kan di sini. Termasuk Tegal, Brebes, Tegal, Iya, Cirebon jadi acuan. Iya, acuannya kan dulunya seperti itu. Wayang dari Cirebon, topeng juga dari Cirebon, terus berkembang ke lain daerah. Nah, kita sendiri di Cirebonnya jangan sampai surut. Nah, mohon ke yang Iya. berkepentingan untuk mendukung untuk pelestarian keberadaan seni budaya kita sendiri. Apapun gitu Kang ya. Apa? Ya termasuk wayang. Semuanya. Pokoknya dan yang lainnya gitu. Yang Kang lainnya ya. semuanya. Ya, seni budaya Cirebon lah. Iya, bukan hanya wayang Bukan Kang hanya ya. wayang. Tapi menurut Kang Suryono sendiri melihat regenerasi dalang terutama di wayang seperti apa Kang? Kalau regenerasi sih ada, tetap Ada? stabil. Stabil. Cuman tadi saya sudah ungkapkan, ini regenerasi dalang atau menciptakan seorang dalang, ibaratnya saya menciptakan produk. Produk itu setelah diciptakan ada manfaatnya tidak. Nah, dalangnya ada, lalu yang ngundangnya tidak ada. Nah, ini Itu kan. ya. Nah, biasanya kalau wayang itu di kegiatan-kegiatan adat, Ya, unjungan. Mapagsri, Mapagsri. Sukabumi, Nadran dan Barikan. Nah, kalau adat itu sendiri mulai hilang, ancaman bagi pewayangan. Iya, dengan sendirinya juga ancaman. Kang, ya? Ancaman. Jadi pemeliharaan budaya dan adat akan menopang kelanjutan dari seni budaya Seni itu. budaya itu sendiri kan. Iya. Dan memang di beberapa seni ya, di Kabupaten Cirebon juga sudah mulai jarang ya Kang ya. Iya. Ya banyak kan yang mulai bergeser ya. Iya, mulai bergeser, mulai lupa dengan adat. Kalau dulu saya pernah ada itu namanya apa yang pakai itu Kang yang dari Belangu gitu. Iya. Ada gitu. dulu. Brai. Iya, itu Itu dulu. dari Belangu Brai. Sekarang kan jarang Kang ya. Jarang. Iya Jarang kan? sekali. Mm-mm. Ya kasihan mereka juga menghadapi kepunahan kalau tidak ada dukungan dari yang Dari pemerintah dalam Pemerintah, hal ini gitu ya. Nah, kalau Bimo sendiri nih ya, kalau Bimo sendiri kan kalau tidak manggung, tidak main wayang, maunya tidak ditanggap, itu apa Bimo? Di rumah itu kegiatannya latihan wayang, Main wayang. main wayang gitu. Oke, Bimo pesan silakan Bimo. Ini segmen terakhir dan usai sudah pemirsa kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini Kang Suryono, Bimo nanti bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Bimo pesan buat teman-teman Bimo, silakan apa nih? Silakan. Mari kita cintai budaya sendiri. Oke, itu saja Bimo. Kang Suryono, silakan. kepada generasi muda, marilah jangan melupakan budaya kita sendiri. Kita harus mencintai budaya orang tua kita sendiri. Itu ya. Oke, terima kasih nih Bimo. Kang Suryono sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat melalui WhatsApp, dan mohon maaf pemirsa tidak semua WhatsApp bisa saya baca semua ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.